الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره وعلى اما بعد فيا ايها الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا ان الله تعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وحسن وتقها حسن صدق الله hamba Allah yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpah nikmat dan karunia sehingga pada siang hari ini kembali kita dapat hadir untuk memenuhi masjid rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Semoga ibadah Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah memegang teguh segala ajaran-ajaran yang beliau sampaikan
Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua di dalam yaumil qiyamah. Hamba-hamba Allah yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama terus kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang patuh, hamba Allah yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memaksimalkan fungsi ubudiyah atau kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Semoga dengan kita istiqomah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan hal demikian terus kita jaga, kita pelihara sampai akhir hayat kita, maka Allah akan golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan keamanan, kedamaian, keselamatan baik di dunia maupun juga di akhirat kelak. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini menjelaskan tentang di antara sifat Nabi Muhammad SAW, dan tentu sifat-sifat Nabi ini patut untuk kita tiru, kita teladani, karena memang ayat Al-Quran itu adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk buat kita semua manusia, dan agar juga kita bisa mengikuti hal-hal yang baik dan juga menjauhi hal-hal yang buruk, yang juga di dalam Quran itu diberikan contoh profil orang-orang yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Hadirin, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya dengan sebab kasih sayang Allah, maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat yang pertama itu adalah lembut. Beliau adalah orang yang sangat lembut menghadapi manusia, baik itu lawan apalagi kawan. Oleh karena itu maka ini adalah merupakan salah satu rahmat Allah yang dianugerahkan kepadanya, sehingga melembutkan hatinya dalam menunjukkan manusia jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sifat ini juga kita sebagai umatnya harus bisa kita tiru. Ketika kita sebagai seorang dai, maka tentu kita mesti berlembut-lembut, berkasih sayang kepada umat kita, kepada orang-orang yang kita dakwah. Jika kita sebagai atasan, maka kita juga harus bisa berkasih sayang, lemah lembut kepada bawahan kita. Begitu pula sebaliknya. Dan ini adalah merupakan di antara anugerah Allah yang Allah berikan kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad, dan juga kita sebagai umatnya wajib untuk kita meniru beliau. Sehingga dengan sebab lemah lembut ini, kata Allah, lan faddu min hawli. Dengan sebab lemah lembut ini, maka kemudian manusia itu akan bisa menerima, memahami, bahkan dekat dengan kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau berkasar, sikap itu kasar, ya, lalu kemudian berkeras hati, ya, lan faddu min hawlik,
maka sesungguhnya mereka manusia itu pasti akan menjauh darimu. Dengan sebab engkau lemah lembut, maka mereka akan mendekat, ya, mereka pun akan tunduk patuh ya, kepadamu. Namun jika sebaliknya, jika engkau berkeras hati, ya, lalu kemudian engkau bersikap kasar kepada mereka, maka mereka pun akan larfadhu min hawlik. Tentu mereka akan jauh dari sekitarmu. Nah, ini yang pertama hadirin. Di antara sifat Nabi SAW adalah lemah lembut. Kemudian yang kedua, di antara sifat Nabi dalam ayat ini adalah yakni fa'fu anhum, yakni memberikan maaf. Memberikan maaf kepada manusia adalah merupakan di antara sifat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang bermasalah dengan beliau, maka beliau akan memaafkan. Bahkan dalam konsep Islam itu, memaafkan itu ya, tidak hanya dituntut ketika yang bersangkutan, orang yang berbuat salah itu meminta maaf, tapi sebelum yang bersangkutan itu minta maaf, maka kita maafkan mereka. Dan inilah merupakan sifat Nabi SAW, di mana siapapun orang yang berperilaku keras kasar kepadanya, maka kemudian dibalas dengan kelemah lembutan, ya, bahkan juga dimaafkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian yang ketiga, sifat yang di antara sifat Nabi adalah yaitu wastaghfir lahum. Tidak hanya memberikan maaf, tapi sekaligus Nabi kita itu memohonkan ampun kepada manusia, fa'fu anhum, kepada umatnya. Dan memohonkan ampun ya, itu juga mesti. Ini adalah merupakan satu sifat yang memang juga harus kita teladani dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wastaghfir lahum. Kita mohonkan ampun buat siapapun. Manusia, baik itu orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, maupun juga mereka-mereka yang memang telah berbuat zalim bisa jadi kepada kita, maka ini adalah merupakan sikap yang paling baik. Lalu yang berikutnya adalah wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Nabi kita adalah orang yang sangat egaliter, orang yang sangat tidak merasa kedudukannya tinggi di hadapan para sahabatnya, di hadapan manusia. Sehingga senantiasa ketika ada persoalan, maka Nabi kita mengedepankan bermusyawarah. Sehingga satu ketika akan terjadi ya, satu peperangan yang kemudian disebut dengan perang Khandaq, maka kemudian Nabi sudah menyusun strategi. Maka pada saat itu kemudian ada salah seorang sahabatnya untuk menawarkan ide yang jitu dalam sebuah peperangan, yang kemudian ide ini kemudian diterima oleh Nabi. Yang menyampaikan itu adalah bukan orang Arab ya, tapi orang yang ajam, orang di luar Arab, Salman Al-Farisi dari Persia. Lalu kemudian Nabi menerima masukannya dengan cara peperangannya adalah bertahan dalam kota, lalu kemudian dengan menggali parit, sehingga perang itu disebut dengan perang Khandaq. Nah, ini adalah bukti bahwasanya Nabi kita adalah Nabi yang sangat egaliter, demokratis, dan beliau menerima segala masukan-masukan dari selain dari dirinya yang itu sangat baik dan sangat bermanfaat. Lalu kemudian yang terakhir, di antara ciri beliau itu hadirin adalah, sifat beliau itu adalah yaitu bertawakal penuh kepada Allah. Sebelum bertawakal, maka beliau adalah orang yang begitu sangat bertekad hati. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah bertekad hati atau punya satu tekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, demikian jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sifat Nabi, di antaranya adalah beliau adalah orang yang sangat lemah lembut, kemudian memaafkan, kemudian senantiasa memohonkan ampun ya, kepada umatnya. Lalu kemudian beliau adalah orang yang begitu sangat demokratis, egaliter,
sehingga senantiasa menyelesaikan berbagai macam masalah itu dengan bermusyawarah, dan beliau adalah orang yang sangat bertekad hati. Ketika bertekad hati terhadap sesuatu, maka kemudian beliau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat-sifat ini sungguh sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, kemudian di pergaulan kita, maupun juga di kantor tempat kita bekerja. Oleh karena itu, dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka di antara hal yang perlu dilakukan oleh umatnya adalah menteladani beliau dalam berbagai macam sikap, tindak tanduk, dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang terdapat tadi di dalam surah Ali Imran ayat 159. Semoga dengan kita bertekad hati untuk kita bisa meneladani baginda Nabi Muhammad SAW, maka kemudian kehidupan kita semakin hari semakin membaik, dan kemudian akhirnya kita diakui sebagai umat dari Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر به بنفس، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين ومن إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر ومن قدر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله